Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini masih semangat ya untuk belajar di rumah. Untuk minggu ini pelajaran IPS kelas 7 kita masuk ke bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, kita berawal dari interaksi sosial. Nah, apa sih itu pengertian dari interaksi sosial? Jadi interaksi sosial ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu social interaction, yang berarti saling bertindak. Jadi interaksi merupakan hubungan sosial yang dinamis, di mana yang bersifat timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Jadi kalau misalnya interaksi sosial, itu adalah adanya hubungan timbal balik. Jadi kalau misalkan contohnya si A nanya si B, nah B ini harus jawab, itu adalah hubungan interaksi sosial yang baik dan benar. Kemudian di sini ada beberapa menurut para ahli terkait interaksi sosial. Yang pertama ada Suarjono Swekamto, di mana menurut beliau interaksi sosial merupakan dasar proses yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan yang dinamis, mencakup hubungan antar individu, antar kelompok, atau individu dan kelompok. Ini menurut Suarjono Swekamto. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu menurut Gilin, di mana menurut beliau adalah interaksi sosial merupakan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lainnya. Nah, selain dari yang tadi itu Suarjono, Swekamto, dan Gilin, itu ada beberapa pengertian interaksi sosial menurut beberapa ahli. Itu ada di halaman 64. Jadi kalian bisa baca siapa aja para ahli tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Nah, berikut ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu. Jadi karena interaksi membutuhkan aksi dengan reaksi, jadi seseorang memberikan satu aksi atau tindakan agar dikatakan sebagai bentuk interaksi. Tindakan tersebut haruslah direspon oleh orang lain. Ya, jadi kalau misalkan pelakunya lebih dari satu, itu merupakan ciri-ciri interaksi sosial. Gak mungkin kan kalau misalkan pelakunya itu hanya satu gitu kan, hanya kita sendiri, kita ngomong sama cermin, itu gak ada timbal balik ya gitu. Kemudian ada komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Jadi simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Jadi misalkan waktu ibu sekolah, waktu SMP lah ya, itu ibu menggunakan bahasa simbol-simbol gitu yang pakai tangan A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Nah, itu adalah merupakan komunikasi menggunakan simbol-simbol. Nah, yang ketiga adalah terdapat dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi selama kita berinteraksi sosial, secara nggak langsung kalian pasti pernah cerita sama temennya, entah itu di masa lalu, cerita ketika kalian masih SD, atau di masa kini cerita kalian tentang tugas-tugas, atau bagaimana proses belajar secara selama pandemik ini. Terus kemudian di masa depan misalkan seperti aku habis lulus dari SMP Harapan Bangsa ini mau ke SMA negeri, itu adalah ada dimensi waktunya. Kemudian di sini adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, maksudnya ini adalah ini interaksi di dalam sebuah organisasi, misalkan organisasi kepanitiaan atau OSIS ya. Jadi kan OSIS ini kan tujuannya adalah untuk memajukan sekolah tersebut. Jadi terdapat interaksi yang ada tujuannya atau ada tujuan yang ingin dicapai, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial. Nah, syaratnya ini ada dua. Yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Nah, kalau yang kontak sosial atau social contact, jadi kontak sosial ini berasal dari kata kon atau kun yang berarti bersama-sama, dan tenggo yang berarti menyentuh. Jadi kalau kita secara harfiah,
kontak berarti saling menyeluruh. Nah, tapi dalam ilmu sosiologi, kontak tidak hanya bersentuhan fisik saja, kadang bisa terjadi tanpa fisik, seperti misalnya berbicara melalui telepon, WhatsApp, menulis surat, atau dengan internet. Nah, maksudnya apa sih ini Bu, kontak sosial? Jadi kalau misalkan kontak sosial ini menyentuh, kalian pasti spontan kalau misalkan kalian ketemu sama teman kalian yang udah lama banget, terus tiba-tiba, "Hai bro, apa kabar?" gitu. Pasti tangan kanan kalian itu kayak mau tosan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kontak sosial. Kemudian komunikasi kedua yaitu komunikasi atau communication. Jadi komunikasi ini berasal dari kata communicare, yaitu dari bahasa Latin, atau berarti itu berhubungan. Jadi kalau secara harfiah, komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Jadi komunikasi ini tuh lebih ditekankan bagaimana pesannya itu diproses gitu. Jadi maksudnya ini selain kita interaksi sosial ini adalah kita menjalin hubungan gitu ya, komunikasi, entah itu menanyakan kabar atau misalkan saling ngobrol gitu. Jadi ini bergaul. Nah, selanjutnya itu adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, tapi untuk minggu depan. Nah, kalau untuk minggu ini cukup sampai di pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial dah. Untuk minggu ini cukup sampai di sini. Semoga kalian paham. Nanti kalian bisa buka LKS-nya halaman 64 sampai 66, dipelajarin. Kemudian untuk minggu depannya lagi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa sarapan, jangan lupa belajar juga. See you. Assalamualaikum.